I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Apa itu mekanisme pasar? Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, maupun transaksi itu bisa berupa barang dan jasa. Pasar tidak selalu berbentuk fisik, tapi juga bisa berbentuk online seperti marketplace. Pasar juga dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya memiliki sistem tawar menawar, dan penjual dan pembeli biasanya melakukan tawar menawar dan juga tatap muka. Dengan pasar modern, penjual dan pembeli itu tidak melakukan tatap muka, melainkan pembeli melihat harga label pada barang. Contohnya pasar swalayan. Selain itu, pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Pertama, fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, fungsi pembentukan harga, di mana harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan itu ya kayak konsumen, dan penawaran itu produsen. Ketiga, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi kepada pelaku ekonomi mengenai harga dan ketersediaan barang. Jadi fungsi informasi itu memberikan informasi kepada pelaku ekonomi itu kayak konsumen dan produsen. Jadi barang apa yang sedang laku atau barang apa yang sedang tren. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mengaruhi. Permintaan itu apa? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin atau mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Artinya tidak hanya keinginan saja, tetapi juga harus disertai kemampuan untuk membeli. Dalam konsep ekonomi, terdapat hubungan antara harga dan permintaan. Jika harga suatu barang naik, biasanya permintaan biasanya permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan meningkat. Hal ini dikenal sebagai hukum permintaan. Selain harga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, selera atau preferensi konsumen. Yang ketiga adalah itu barang substitusi atau barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti, sedangkan barang komplementer adalah barang seperlengkap. Sebagai contoh, jika harga kopi naik, maka permintaan teh bisa meningkat sebagai barang pengganti. Sedangkan jika harga gula naik, kopi dan teh kan butuh gula. Tapi jika harga gula naik, permintaan kopi dan teh bisa menurun karena gula merupakan pelengkap. Dengan memahami permintaan dan faktor-faktornya, kita bisa mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam pasar. Dan saya menjelaskan tentang faktor-faktor permintaan dalam mekanisme pasar. Permintaan itu artinya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, ada beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan. Faktor pertama, yaitu harga barang itu sendiri. Kalau harga naik, biasanya orang jadi malas membeli. Tapi kalau harga turun, orang akan lebih banyak membeli. Inilah yang disebut hukum permintaan. Kemudian ada faktor pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar beli. Orang bisa membeli lebih banyak barang, tapi untuk barang kualitas rendah justru bisa ditinggalkan karena orang beralih ke barang yang lebih bagus. Kemudian faktor selera atau tren. Permintaan juga dipengaruhi oleh selera. Misalnya saat tren makanan sehat, permintaan produk organik meningkat. Kemudian ada harga barang lain, yaitu substitusi dan komplementer. Contoh barang substitusi, kalau harga teh naik, orang bisa beralih ke kopi. Kemudian barang komplementer, kalau harga bensin naik, permintaan mobil bisa turun. Jadi semua faktor tadi akan berinteraksi dengan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran akan menentukan harga keseimbangan pasar. Itulah yang disebut mekanisme pasar. Kemudian ada kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah garis yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Biasanya kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya kalau harga tinggi, jumlah barang yang diminta sedikit.
Kalau harga rendah, jumlah barang yang diminta banyak. Ada dua hal yang bisa terjadi pada perubahan kurva permintaan. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva atau movement terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya, harga ayam turun dari 40.000 menjadi 30.000 per kilo, maka orang membeli lebih banyak ayam. Titik permintaan bergeser di sepanjang kurva. Kemudian ada pergeseran kurva atau shift terjadi karena faktor lain selain harga barang itu sendiri. Contohnya, pendapatan naik, maka kurva bergeser ke kanan. Kemudian selera berubah, misalnya tren makanan sehat, permintaan ayam bisa turun, kurva bergeser ke kiri. Kemudian ada harga barang substitusi. Kalau harga ikan naik, permintaan ayam bisa naik, kurva bergeser ke kanan. Kemudian ada jumlah penduduk bertambah, permintaan ayam naik, kurva bergeser ke kanan. Jadi kurva permintaan bisa bergerak sepanjang garis karena harga berubah atau bergeser seluruhnya karena faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, atau tren, jumlah penduduk, dan harga barang lain. Kalau artinya pada setiap tingkat harga, jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada sebelumnya. Setelah kita membahas permintaan, sekarang kita lihat dari sisi produsen, yaitu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Ada beberapa faktor yang bisa membuat penawaran bertambah atau berkurang. Faktor-faktor penawaran yang pertama ialah biaya produksi. Kalau biaya produksi naik, misalnya harga bahan baku atau pakan lebih mahal, produsen jadi enggan menghasilkan banyak barang karena keuntungan berkurang. Penawaran pun menurun. Sebaliknya, kalau biaya produksi turun, produsen bisa menjual lebih banyak barang dengan harga yang sama. Kemudian kemajuan teknologi. Teknologi yang lebih canggih membuat proses produksi lebih efisien. Produksi bisa menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya lebih rendah. Akibatnya penawaran meningkat. Contohnya mesin modern di peternakan ayam bisa mempercepat produksi. Kemudian ada harga barang substitusi, yaitu dari sisi produsen. Produsen kadang punya pilihan untuk menghasilkan barang yang berbeda. Misalnya, petani bisa menanam jagung atau kedelai. Kalau harga jagung naik lebih tinggi dibanding kedelai, petani akan lebih banyak menanam jagung. Artinya, penawaran kedelai berkurang karena produsen beralih ke barang substitusi yang lebih menguntungkan. Kemudian ada ekspektasi harga. Kalau produsen memperkirakan harga naik di masa depan, mereka bisa menahan barang sekarang dan menjualnya nanti dengan harga lebih tinggi. Penawaran saat ini berkurang. Sebaliknya, kalau mereka takut harga akan turun, mereka akan segera menjual lebih banyak sekarang. Apabila biaya produksi turun atau teknologi maju, kurva penawaran bergeser ke kanan, artinya penawaran bertambah. Dan apabila biaya produksi naik atau produsen beralih ke barang lain atau ekspektasi harga naik di masa depan, kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya penawaran berkurang. Jadi, penawaran bisa berubah karena faktor biaya teknologi, pilihan barang lain, dan ekspektasi harga. Pergeseran kurva penawaran ini akan berinteraksi dengan kurva permintaan dan akhirnya menentukan harga keseimbangan di pasar. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan titik equilibrium, di mana harga keseimbangan atau PE dan jumlah keseimbangan atau QI terbentuk. Pada kondisi ini jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Cara terjadinya adalah jika harga terlalu tinggi, barang yang ditawarkan lebih banyak daripada barang yang diminta, sehingga terjadi surplus. Akibatnya harga cenderung turun. Jika harga terlalu rendah, permintaan lebih banyak daripada penawaran, sehingga terjadi kelangkaan. Akibatnya harga cenderung naik. Harga ini akan terus berubah sampai mencapai titik keseimbangan. Untuk memahami lebih lanjut tentang keseimbangan pasar, kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah PD sama dengan 20 min Q dan fungsi penawaran adalah PS 5
plus 2Q. Tentukan harga dan jumlah keseimbangannya serta gambarlah kurva harga keseimbangan. Yang pertama kita cari keseimbangannya dulu. Sini ya. Rumus keseimbangan adalah PD sama dengan PS. PD-nya berapa? 20 min Q dan PS-nya 5 plus 2Q. Ini sama dengan min 3Q sama dengan min 15. Karena 2Q ini pindah ke sini nanti menjadinya min 2Q. Min 2Q sama min Q jadinya min 3Q. 20 pindah ke sini jadi min 20. 5 dikurangi min 20 jadinya min 15. Untuk mencari Q-nya adalah min 15 dibagi min 3 jadinya 5. Selanjutnya kita substitusikan ke yang P untuk mencari P-nya. P sama dengan 20 min Q awalnya. Karena Q-nya udah ketemu angka 5, kita langsung substitusikan ke sini menjadi 20 min 5. P-nya berarti 15. Nah, di sini sudah ketemu keseimbangannya di quantity 5 di price 15. Nah, selanjutnya kurvanya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini keseimbangannya ada di 5 dan 15. Selanjutnya adalah pergeseran kurva dan perubahan keseimbangan. Pergeseran kurva terjadi ketika faktor selain harga berubah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan, menyebabkan harga dan jumlah keseimbangan naik. Sebaliknya, jika biaya produksi meningkat, kurva penawaran bergeser ke kiri, harga naik namun jumlah keseimbangan turun. Nah, di sini ada tabel faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, maka kurvanya akan bergerak, bukan bergeser ya. Ini udah dibahas di awal, bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Ketika turun, maka itu bergerak sebaliknya. Selanjutnya adalah barang substitusi. Ketika barang substitusi naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Ketika barang substitusi turun, maka akan bergeser ke kiri. Selanjutnya adalah barang komplementer, barang yang saling terkait. Ketika harganya itu naik, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Ketika harganya itu turun, maka akan bergeser ke kanan. Selanjutnya adalah pendapatan. Ketika pendapatan konsumen itu naik, maka dia akan cenderung untuk lebih konsumtif. Maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan atau akan lebih banyak permintaan di situ. Ketika pendapatannya turun, itu akan cenderung permintaannya berkurang atau bergeser ke kiri. Dan selanjutnya adalah selera, ada jumlah penduduk dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Bisa teman-teman baca sendiri. Selanjutnya ada tabel faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang, berarti konsekuensinya atau dampaknya itu pergerakan kurva. Selanjutnya, harga barang terkait. Ketika harga barang terkait itu naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri atau produsen cenderung akan mengurangi produksinya. Ketika sebaliknya, maka akan bergeser ke kanan. Selanjutnya adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi itu naik, konsumen akan cenderung untuk mengurangi produksinya. Maka dampaknya di kurva akan bergeser ke kiri. Ketika sebaliknya, dia akan bergeser ke kanan. Selanjutnya ketika teknologi semakin canggih atau naik ya bahasa, itu akan lebih mudah untuk memproduksi banyak barang dengan waktu yang singkat. Maka di kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika teknologi semakin tidak canggih atau turun, maka kurva akan bergeser ke kiri atau jumlah produksinya itu akan semakin menurun. Selanjutnya jumlah produsen, pajak, subsidi, dan ekspektasi konsumen bisa teman-teman baca sendiri karena hampir sama. Surplus konsumen bisa teman-teman lihat di kurva di samping. Jenis pembeli terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembeli super marginal yang mampu membeli di atas harga pasar. Yang kedua, pembeli marginal yang mampu membeli sama dengan harga pasar. Yang ketiga adalah pembeli submarginal yang mampu membeli di bawah harga pasar. Yang dimaksud dengan surplus konsumen adalah keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh pembeli supermarginal karena awalnya dia mampu membeli di atas harga pasar, tapi dia mendapatkan barangnya di harga pasar. Dan area yang diarsir di kurva di samping itu adalah area surplus konsumen. Selanjutnya surplus produsen. Jenis penjual juga dibagi menjadi 3. Yang pertama supermarginal yang mampu menjual di bawah harga pasar. Yang kedua marginal yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Yang ketiga adalah submarginal yang mampu menjual di atas harga pasar. Yang dimaksud surplus produsen di sini adalah keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh penjual supermarginal karena mampu menjual di bawah harga pasar.
Dia awalnya mampu menjual di bawah harga pasar, ternyata barangnya itu lakunya di harga pasar. Maka yang diarsir di kurva di samping itu adalah area surplus produsen. Ini adalah peran harga sebagai sinyal pasar, yaitu ada 3. 1. Alat komunikasi pasar. 2. Sinyal bagi produsen. 3. Panduan keputusan ekonomi. Harga berfungsi sebagai sinyal penting dalam mekanisme pasar. Ketika harga naik, itu memberi sinyal kepada produsen agar memperbanyak produksi dan memberi sinyal kepada konsumen untuk mengurangi konsumsi. Sebaliknya, harga turun memberi sinyal kepada konsumen untuk membeli lebih banyak. Sinyal harga membantu alokasi sumber daya secara efisien. Coba bayangin ketika pasar itu seperti grup WA yang besar, banyak jutaan penjual dan pembeli. Nah kan gak mungkin tuh mereka pada ngechat satu-satu, gue butuh beras nih, produk gue numpuk, kan enggak. Jadi cara komunikasi mereka yaitu adalah dengan harga. Maksud dari alat komunikasi pasar yaitu jadi bahasa yang dipahami pelaku pasar tanpa harus ketemu. Seperti produsen cukup menaikkan harga dan menurunkan harga, maka konsumen tuh bisa tahu apa yang akan dilakukan sebelum membeli. Ketika harga naik, mereka masih berpikir 2 kali dulu, dan ketika harga turun juga seperti itu. Sinyal bagi produsen. Maksud dari sinyal bagi produsen itu ketika harga naik, ini adalah sinyal untuk produsen untuk meningkatkan produksinya. Panduan keputusan ekonomi. Panduan keputusan ekonomi ini membantu produsen dan konsumen untuk memilih keputusan. Seperti ketika ada konsumen membeli HP, dia akan memilih harga yang mahal atau yang murah. I just had to let you know you're